Iya, papa gue tuh Nakal? nakal. Aib gak sih kalau bilang bapak sendiri di penjara? Jadi meninggal tuh di penjara. Kalau ke makam papa? Ada? Hilang. Nah lu, hilang mau makam bokap gue. Fake or fact? Fahrul suka dihujat netizen kalau main sama Al dan Torik. Alia sama Torik. Aduh. Kamu termasuk anti kritik nggak berarti? Gue gak demen nih. Kok nggak demen sih? Ih, gue mah dikritik gue dengerin. Daripada gue redup, Iya. ya itu jangan. Jadi jangan bawa orang deh. Di No Filter hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, artis, selebgram, komedian juga, sekarang udah main sinetron, film segala macam, Fahrul Hadid. Ini Cukup. panggilan kesayangannya biasanya Ayung. Ayung. Iya, jadi kita manggilnya Ayung ini. Aku tuh lihat Ayung itu ekstrovertnya tuh parah banget dan kamu tuh energi nggak habis-habis loh Yung. Orang kalau deket sama kamu tuh bawanya happy mulu. Aku juga begitu soalnya. Kalau nggak ekstrovert kita jadi tetap miskin, Neng. Jadinya kan yang kita jual di sini adalah kehebohan kita, Neng. Kalau nggak, sekarang gue masih ngangkat-ngangkat galon tuh sama beras 5 kilo. Ya Allah Yung. Dikatain miskin. Iya, ini aku penasaran banget. Enggak dong. Stres ya Bang di orang. Kan berarti emang Ayung itu ini yang aku penasaran banget Yung. Karena kalau misalnya aku orang awam yang baru ketemu kamu recently, udah akhir-akhir ini pas kamu udah sukses ya. Aku tuh ngelihat perawakan kamu kayak gini tuh memang old money. Aku pikir memang kamu tuh anak orang kaya dari sononya. Ternyata dulu kamu bukan ya Yung? Sebenarnya dibilang gembel-gembel banget juga enggak. Belum ya, nggak nyampe gembel gitu ya. Karena gue tinggal juga dulu di rumah yang lahannya bisa parkir sampai 10 mobil. Oh, Ngerti berarti- kan? Gue nggak gembel. Hmm. Cuman gue nggak dapat masa jaya orang tua gue. Oh. Jadi pas gue kecil tuh nenek gue, mama gue tuh ya udah hidup normal kayak manusia biasa aja gitu, bukan yang Menengah lah ya. susah banget gitu, enggak. Berarti dulu Ya cuman ya pas gue gede, mak gue bapak gue meninggal ya jatuh miskin deh, udah semua habis. Harta dirauk, udah. dirauk siapa? Ya ada lah saudara-saudara rese, pakai nanya, ada lah keluarga-keluarga yang ngarepin duit warisan kayak. Oh. Bapak Ibu kalau boleh tahu kerja apa? Kalau bapak gue 4, Hah? Bapak 4? demi Allah 4. Jadi nyokap gue tuh nikah 4 kali, cerai mati. Ngerti nggak? Oh. Jadi bokap pertama itu ngelahirin anak pertama sama anak kedua gue. Mm, Bokap kedua ngelahirin anak ketiga. mm. Bokap ketiga ngelahirin anak keempat. Bokap keempat gak punya anak. Oh gitu. Dan yang paling tanggung jawab itu adalah bokap terakhir nomor 4. Oh, malah yang bukan ayah kandung ya? Yes. Oh. Karena ya kandung gue ya nakal. Oh. Sampai begitu. Dan kamu open banget ya Yung masalah itu ya udah Yes. kamu udah nerima itu Udah ya. nerima. Jadi Sakitnya udah di masa lalu kali ya. berarti, Aduh gila-gila sakit masa lalu, repot deh. berarti sekarang ayah yang keempat, mohon maaf masih ada? Masih, cuman kan udah bye gitu. Oh udah nggak Udah gak ada lagi. nyokap gue. Masa mau sama gue? Kan gak mungkin gue begini sama bapak gue. Iya, iya. Berarti ibu udah kehilangan, ibu udah meninggal dari tahun 2000 berapa ya? 2015 kayaknya nih. Ibu udah nggak ada dari Yes. tahun 2015. Bapak kandung yang apa bapak kandung juga udah nggak ada ya? Udah gak ada. Pasti kangen banget ya sama mama karena kan udah bertahun-tahun. Yes, kangen banget. Kalau sama ayah kangen nggak? Oh, tapi masih ada kangennya ya. Ada dikit. Kenapa Yung sama ayah? Dia tuh banyak. Ya, kita jadi ngejelekin bapak sendiri. Ya intinya dia banyak Tidak bertanggung jawab atas trauma kamu. lah sama nyokap gue. Oh, dan kamu Masa gue brojo, mak gue pas gue gede ngomongnya gini. Gue tahu lo kenapa ngondek. Gue dulu pas hamil lo gue benci sama laki. Gimana gue gak benci sama bapak lo, perut gue diinjak lo lagi lahir. Cuman ya mungkin pada zaman dulu mak gue kayak Power Ranger aja kuat gitu. ya Allah Yung, jadi emang ini ya cukup traumatik ya, makanya Yes. beliau sampai kayak gitu.
Cuman gue tetap cinta sama bapak gue. Iyalah kan itu gimana pun itulah ya bapak kandung kita ya. Yes. Berarti kangen banget sama mama? Wah itu mah jangan ditanya. Kita baru kemarin nangis nih. Baru kemarin dari makam. Oh, Ayung rutin ya ngunjungin makam mama. Manggilnya apa? Mama? Apa? Mama, Mama. Kalau papa, papa ayah? papa. Papa. Kalau ke makam papa? Ada? Hilang. Nah lu, hilang mau makam bokap gue. Kok bisa hilang? Gimana? Apa yang ketumpuk itu? Yang Iya nggak ngerti deh. Jadi pokoknya waktu itu gue nanya sama keluarga bokap kan kayak, makamnya di mana? Hmm. Kayaknya nggak ada nih. Hilang. Beneran hilang. Dan kamu nggak ya udah nggak kehilangan itu gitu. Kayak nggak tahu di mana makamnya kayak. Iya. Mau nyari juga kita bingung ya udah jadi tanah rata. Aduh, mau ngira-ngira ntar kita dikira dukun lagi ini bener nggak nih makamnya? Gitu. Jadi kamu memang nggak pernah. Soalnya aku tuh sering lihat Yung kamu kayak misalnya ngupload ke makam ibu gitu kan. Tapi kok nggak pernah ngupload ke makam papa gitu. Itu jadi pertanyaan netizen juga mungkin. Ternyata memang nggak ada lagi makamnya. Iya nggak tahu sih kayaknya apa udah diurus apa belum tapi emang nggak ada. Berarti kamu sempat punya memori nggak sama ayah ini semasa hidup? Ayah kandung? Dikit kayaknya. Ada dikit. Ada tapi dikit. Sama sekali nggak ingat ya Yung? Tapi dia penyayang kalau sama anaknya karena waktu terakhir beliau pokoknya intinya papa gue tuh Nakal? nakal. Aib gak sih kalau bilang bapak sendiri di penjara? Jadi meninggal itu di penjara. Di rumah sakit penjara. Bahkan dia tuh pas ketemu sama gue kayak dia nunjukin ke temennya kayak ini anak gue gitu. Dia kayak dia udah kurus banget. Iya, sampai akhirnya beliau nggak ada. Cuma kamu masih ingat memorinya, masih ingat sosoknya seperti apa bentuknya? Masih ingat ya? Masih ingat. Terakhir tuh dia kurus banget. Mungkin karena dia lagi penyembuhan kali ya, gitu. Ya tentu itu bukan aib ya, semua orang punya cerita Yes. Yung ya. Dan apapun itu yang penting kan kamu sayang sama papa, papa sayang sama Benar. Ayung. Berarti dari 4 papa ini yang paling dekat sama Ayung yang mana? Yang keempat? Yang keempat. Yang keempat yang paling dekat ya? Nyekolahin gue, ngebeliin apapun, ngajak kita jalan-jalan. Nyokap gue dibikin seneng, pokoknya terakhir, bener-bener di akhir hidup nyokap gue tuh, ya alhamdulillah dia ketemu laki-laki yang bertanggung jawab. Dan punya 4 anak menurut gue kayak keren loh. Iya. Satu cowok yang mau sama cewek yang udah punya 4 anak, ngerti gak sih? Benar. Kayak tanggung jawabnya dia harus Nyekolah. kuliahin kakak gue, nyekolahin adik gue. Bahkan dari yang ayah keempat itu kan nggak punya anak ya malah kan? Iya. Malah dia Gak harus punya anak. luar biasa. Ayung ini kan sosok yang disayang banyak orang. Terus banyak banget yang bilang kayak lo tuh perpaduan antara ada Keanu-nya, terus ada mirip almarhum Olga Saputra juga gitu kan. Nah yang Keanu dulu deh, gimana pendapat kamu kalau misalnya ada orang yang bilang lo niruin Keanu gitu? Sebenarnya dulu banyak kayak apaan sih ngebet banget pengen dibilang lucu kayak Keanu gitu. Cuman kayak dari Keanu-nya aja fine, ngerti nggak? Sampai akhirnya kita tuh sekarang saling kenal, ngobrol tiap ketemu di event. Gitu kayak senior gitu. Tetap ngobrol, bahkan Keanu tuh pernah kayak gue datang ke apartemen dia, kita ngobrol bareng. Bener-bener udah jadi ya temenan ya? Udah temenan, kayak ya udah saling kenal baik aja gitu. Cuma kadang netizen gue gak ngerti deh kenapa sih suka pada bilang, ih pengen banget jadi ini. Terus kayak, bahkan kemarin gue ada vlog gue tuh lagi beli kado buat ujang keju tau gak? Ujang kedu tau gak lo? Yang ujang silat. Ujang kedu di Bali ya? Itu lagi nih, mas-masnya pede. Kak Keanu. Jauh banget pada mukanya. Ini Ayung bukan Keanu. Tapi karena tingkahnya, cara-cara ngomelnya. Sebenarnya banyak sih orang-orang ngondek kayak gue yang ngomelnya kayak begitu. Jadi mirip-mirip kali ya. Iya. Kalau almarhum Kak Olga, emang gimana ya? Emang inspirasi gue dia lagi. Ngerti gak? Legend lah ya. Iya, nonton dari zaman catatan si Olga dulu, apa segala macem. Jadi emang fans. Jadi kalau misalnya dibilang niruinnya ada. Inspirasi. Cara dia ini cuman kan balik lagi cocok nggak cocok. Kadang-kadang orang yang bawa pengen lucu dibawain sama dia jadi nggak lucu, jadi ngeselin, kan ada yang kayak begitu. Iya. Ya mungkin gue adalah salah satu yang ngeselin. Makanya ada aja kadang-kadang komentar
jelek. Berarti kalau misalnya niruin Keanu, iya nggak? Niruin enggak, cuman kayak gue kalau ngelihat dia tuh ketawa banget. Zaman dulu kayak dia pun sekarang kalau ketemu masih yang ngebanyol. Berarti sefrekuensi lah ya lebih Iya. tepatnya ya. Emang dia lucu tapi emang mukanya kadang-kadang kalau lagi diem suka kayak orang. Tapi kalau disamperin dia senyum, ngerti kan? Iya. Tipikalnya emang yang kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak kenal kelihatannya kayak Judas apa Iya, padahal dia enggak. seru-seru aja sih orang. Gitu. Kan ini kan kamu dengan pembawaan kamu yang kayak gini Yung. Kamu jadi artis gede lah, terus Kok gue serius banget sih? followersnya gede, iya kan. Terus banyak yang sayang, udah menghasilkan banyak duit. Setuju gak sih kalau misalnya harus begini nih buat jadi artis, buat terkenal. Ya harus kayak lo gitu, iya gak? Setuju gak? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena kan sebenarnya buat jadi terkenal ya ketika orang suka sama personality lu jadi diri lu sendiri itu kayak lebih enak dibanding kayak lo memaksakan diri buat kayak jadi seseorang berharap lo tuh akan terkenal gitu. Jadinya nggak nyaman di diri juga nggak sih kayak Benar. lo kayak tiap kali lo mau ngapain lo harus jaga umur kayak aduh ini bukan gue. Jadi mendingan kalau lo memang mau mulai konten nggak menggurui ya, cuman berdasarkan pengalaman ya kayak gitu. Jadi kayak lebih baik jadi diri sendiri. Lebih baik jadi diri sendiri, nggak usah dibuat-buat. Yes, lo berisik, lo pendiam ya lo cari konten yang lain. Mungkin dia punya hobi bikin sesuatu yang akhirnya bisa jadi disukain banyak orang. Bener gak sih? Gak harus terus rame kok. Benar. Kalau misalnya personality kamu kan ini kan ngejualnya ngondek-ngondeknya, ya kan? Pasti Jalan dong. nih perempuan. Iya kan? Terus. Nah, ada nggak sih orang yang kayak jangan dinormalisasi dong yang kayak gini? Ya kan jangan lo pikir lo lucu begitu, ngondek-ngondek begitu. Gimana tanggapan lo? Aduh, kita tarik napas dulu nih jawabnya nih, takut salah nih. Pasang kuping baik-baik, dengarkan. Sebenarnya dinormalisasi ya memang benar, jangan hal-hal kayak gini, apalagi kita di negara yang mayoritas muslim. Cuman kan selama masih normal kayak cuman buat ngelucu, tidak ada hal-hal yang kayak misalkan lo tiba-tiba di konten gue laki gitu kan, itu jangan dinormalisasikan. Kalau bisa bakar dia gitu. Cuma mas gue kayak masih yang kayak gitu-gitu cuman buat ngelucu. Emang dari dulu kan kayak gitu-gitu ada. Kalau kamu ditiruin orang gimana Yung? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti gue menginspirasi orang, ngerti nggak? Jadi ladang rezeki buat orang. Ya, iya kalau naik niruin gue. Bener nggak? Biarin aja. Balik lagi kan gue bilang kalau lo mau, ya sebenarnya nggak apa-apa dijadiin apa ya ada kata-katanya itu amati, tiru, modifikasi. Bener gak? Jadi kayak jangan lo plek-ketiplek mau jadi orang ini, nggak akan bisa. Karena kan semua orang punya pribadinya masing-masing, nggak bisa. Gue mau jadi Dilan gitu yang orang ngeliatnya geli, bener gak? Kalau lo kan cocok, Iya. bener gak? Iya. Coba lo ngondek-ngondek kayak gue, orang ngeliatnya geli, ini apaan sih perempuan gitu. Iya. Lo seru. Tapi kalau ini apa namanya influencer-influencer yang baru, content creator yang baru, ada nggak yang udah niruin kamu? Yang kamu ngerasa, ih apaan sih kok kayak gue ya gitu? Ada? Nggak ada? Kayaknya influencer sekarang tuh keren-keren tau. Oh keren-keren. Ngerti gak lo? Ada Kayak mereka tuh, influencer yang... mereka ngerti gak? Bahkan yang baru-baru aja followersnya lebih gede dari gue. Jadi lo nggak ngerasa ada yang niruin lo sejauh ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada yang berusaha kayak jadi ayung-ayung selanjutnya, nggak ada ya? Nggak ada. Dan mungkin nggak ada yang bisa? Yes. Wede, gila. Tapi nggak, gue akuin mereka udah keren di jalannya sendiri, ngerti gak lo? Yang sekarang tuh pada seru-seru banget kontennya, bukan yang boring gitu. Malah konten gue sekarang gue ngerasa boring. Jadi kayak, aduh Ayung lo kenapa sih gitu. Enggak ah, bagus-bagus aja, masih naik-naik aja. Sekarang udah pegang duit banyak, udah kebeli mobil, udah waduh pakaiannya dari atas sampai bawah. Ini semua branded semua, yang luxury, quiet Yang luxury begini brand. yang bikin gue dipanggil pajak. Dede! Gimana sih Yung culture shock pegang duit? Dari yang awalnya kayak biasa-biasa aja, sekarang aduh sehari 10 juta, 20 gak ada masalah. Sehari 10? 50. 50? Mampus gak? Nggak, bercanda. Ya seneng, kaget. Ada kagetnya juga, ada ngerasa kayak wah kita harus beli ini. Adalah zaman-zaman kita lagi miskin-miskinnya kayak
aduh ngelihat ini dulu gue nggak bisa, gue beli gitu. Apa Yung yang dulu lu nggak bisa, sekarang nafsu banget gue beli gitu? Barang ini temen gue nih, jadi gue punya temen cewek. Kita lagi party ini, buk gitu. Terus dia ngomong gini, tasnya MLB, bukan Gucci, maaf gak bisa temenan sama kakak. Lo, gue dari situ termotivasi, gue cari duit, gue ngonten, akhirnya gue beli Gucci pertama gue. Tapi konteksnya bercanda ya, karena perempuan ini teman dekat gue, ngerti kan? Terus akhirnya gue pamerin ke dia, nih gue udah beli Gucci, gue sekarang temen lo, masukin gue close friend, gue bilang. Nah gitu dong. Tapi dia nggak niat jahat, dia cuma. Gak, cuma bercanda. Iya, tapi tapi abis gue beli Gucci gue kena hina lagi. Tapi jamnya belum Rolex. Lo orang kaya udah deh repot deh. Ngikutin standar lo, gue miskin ntar yang ada. Jadi barang branded pertama gue tuh tas Gucci. 19 juta. Iya Allah. Jamnya apa sekarang? iWatch biasa. Oh, yang seri terbaru ya? Yeah, of course. Mungkin dari tim ada yang mau ngeludah silahkan, kita terima banget. Gitu gak apa-apa. Yung, kamu culture shock pegang duit berarti itu beli brand luxury pertama Gucci. Abis itu dar beli yang lain-lain dong, udah mulai sering dong. Sering. Gue tuh boros. Gak bisa megang duit. Wah apalagi pas pertama-tama, aduh norak banget. Noraknya kayak gimana sih Yung? Ya gitu, yang kayak apa aja pengen dibeli gitu. Sebulan abis berapa tuh buat yang luxury brand gitu? Nggak tahu. Nggak ngitung. Tahu habis. Ntar endorse gitu. Nafsu emang. Tapi kalau star syndrome kamu ngerasa dirimu bintang, ada nggak? Pas awal-awal gitu? Gak tahu ya gue bilang diri gue star syndrome apa enggak. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang cara mereka negor gue tuh konyol. Sampai pernah satu event gue datang ke acara, ini konyol banget. Jadi ada ibu-ibu, dia mungkin excited, gue nggak tahu. Tapi gue ngerasa di situ gue nggak star syndrome sih, lebih ke kayak ngasih tahu kalau cara lo tuh salah, cuman dengan cara gue gitu. Gue lagi jalan, ini kancing baju gue posisi begini nih, gini, ditarik. Ayo mau foto, petas. Lepas. Gue langsung, muka gue gini nih. Ya boleh, gue foto terus gue bilang gini, next kalau negor jangan kayak gitu ya, banyak cara ada bisa dipanggil gitu. Kesannya star syndrome, kayak orang yang ngedengernya kayak, mantep banget. Ya cuma maksud gue jangan ditarik kancing gue dong. Iya dong. Baju gue kan Zara, 800.000, mayan, bener gak? Bener dong. Duit, ngerti gak? Nafsu gue di situ. Mau kita cari di PRJ lagi, aduh banyak aki orang udah deh. Makanya gue nafsu, gue bilang aduh ada, ya lebih gak tahu ya, gue mungkin orang liatnya star syndrome tapi kayak gitu. Gue pernah di mob ibu-ibu. Di apa? Di mob, Marahin ibu-ibu. Jadi gini, jadi anak itu tahu gue, anak itu ngedelik gue beberapa kali gini, gitu. Nah, gue gak ngerti gimana, ya kan kita kadang-kadang kalau lagi begini orang ngeliatin ada rasa-rasa kok kayak ngeliatin gue mulu gitu. Gue begini, gitu. Dengan tatapan bercanda gue ya kayak gitu. Lah anaknya gak ngerti, mungkin ditanya ibunya diem aja, itu ibu nyamperin. Gue gini. Ibu, di otak gue pada saat itu mau foto nih. Mas ngapain ngeliatin anak saya? Hah? Jangan sembarangan mas, anaknya cewek, masih mungkin SMP ya, SMP atau SMA. Jangan sembarangan ya gini. Ibu saya minta maaf sebelumnya, memang saya dari tadi ngeliatin anak ibu. Karena anak ibu ngeliatin saya. Ya gue klarifikasi dong. Gue dikira gatel nih jadinya nih. Enggak mungkin gitu. Udah, dia balik ke meja. Gue gak ngerti anaknya bisikin apa, dia datang. Mas saya minta maaf. Anak saya mau foto, gue udah mati gue. Maksud gue kan itu dari tadi, kalau memang mau foto ya ngomong. Titut ya. Mampus banyak kerjanya. Nafsu gue. Udah akhirnya anaknya datang terus minta foto, minta maaf juga. Cuman awal agak sakit hati aja kayak, pede lo catcalling. Nafsu gue sama anak bocah. Gue dikira pedo coy. Berarti kalau dari cerita kamu itu, kamu bilang kalau aku nggak pernah star syndrome gitu kan intinya? Cuman ada beberapa kayak event kalau yang kayak benar-benar crowded. Crowded lah, gak Justin Bieber. Kayak kadang
Tau gak sih yang event-event gratis kan suka ada orang-orang yang mungkin followers Datang-datang. gua gitu datang. Terus kayak udah keramaian banget, guanya udah lepek banget. Bukan gak mau dimintain foto, lebih ke kayak, tar dulu boleh gak bentar kayak gitu. Paham, paham. Jadi, Berarti Ayung nih humble dong orangnya, iya kan? ya mungkin karena diri gue sendiri mungkin ada beberapa orang yang enggak, cuman gue gak mengakui aja. Mungkin ada kali gak sadar kali ya. Iya, iya, iya. Iya. Berarti kamu nggak pernah tuh ngerasain apa namanya kayak, aduh gue bakalan dimintain foto nih, pas keluar nggak ada yang mintain foto. Nah itu aku. Neng, sehat-sehat ya Neng. Yang kuat ya. Lu bergaul di mana itu kok gak ada yang minta foto? Jadi dulu kan namanya star syndrome, ya kan? Gue tuh star syndrome di follower 15.000. Jadi belum waktunya star syndrome gue udah bener-bener the real star syndrome. Bentar dulu kayak kalau masih 15.000 nih. Iya, aku kan pikir 15.000 tuh, aku bayanganku dari dulu 3.000 aja banyak loh Yung, ya kan? 15.000 tuh wah banyak banget, banyak yang udah tahu aku. Aku ke Indomaret bawa apa pakai masker, pakai helm, pakai jaket segala macam. Kok nggak ada yang foto ya? Ah, buka dulu deh helmnya, ya kan? Kok tetap nggak ada yang foto ya? Jalan lagi, buka deh. Kok nggak ada yang lihat, nggak ada yang ini. Oh ternyata emang. Sabar ya Neng, itu belum waktu. Belum Tapi enggak, itu belum waktunya Neng. Maksud gue sabar ya, pelan-pelan ya. Pengen buru-buru dimintain foto deh. Gue cetak sini 3x4. Jatuh foto Yasin, coy! Coy! Kamu termasuk anti kritik nggak berarti? Ah, gue gak demen nih. Kok nggak demen sih? Ih, gue mah dikritik, gue dengerin. Daripada gue redup, Iya, iya. ya itu jangan. Jadi jangan bawa orang deh. Oh enggak, ini kan bawa diri kita sendiri. Enggak, gue Iya, gak betul. anti kritik. Kamu nggak anti kritik. Ya dan dan kamu selalu terbuka ya terhadap apa namanya masukan, kritikan gitu ya. Gimana cara kamu nanggepin orang-orang yang kritik kamu sih, Yung? Iya balik lagi, kalau memang kritikannya itu benar dan masih masuk akal, kayak ada beberapa followers yang ngingetin gue kayak, Kak kamu stop bikin konten yang terlalu banyak buang-buang uang. Gue lakuin, gue gak akan bikin konten itu lagi. Kak kamu stop jadi ngondek dong, gimana dong? Ya itu dia aja yang mampus kalau begitu. Jangan gue yang diem. Lo aja yang mampus, gue gak lucu, mampus dong. Iya Kita benar. redup dong abis itu, jangan. Soalnya kamu masih tahu batas-batasnya. Yeah. Ya, ngondeknya tuh semana tuh kamu udah tahu lah ya. Iyalah, baju gue masih normal, kok masih baju laki, bener gak? Ayung ini katanya pernah ngabisin duit 50 juta sehari. Info dari mana? Aku dengar dari tim. Info dari mana? 50 juta sehari. Jangan sehari. 90. 90. Masya Allah. Itu culture shock gue. Jadi waktu itu gue punya duit, ini gue jujur ya, gue punya duit dari rekening waktu itu adalah berapa ratus juta. I know I'm rich gitu kayak. Terus adalah temen gue nawarin, ada tas Chanel nih harga 98 juta, lo mau nggak? Gue gak pakai mikir panjang, gue beli. Pas datang tuh tas ibu-ibu. Iya yang kayak gini ya, yang gede. Iya yang Ada Chanel rantainya. boy yang ada rantainya. Oh. Literally ibu-ibu, ngerti gak lo? Dan sampai detik ini tuh tas gue gak mau pakai lagi. Malu gue. Tas ibu-ibu, ngerti gak lo? Tahu. Mau harga 98 juta kalau yang kita pakai juga. Nah itu jangan dinormalisasi tuh. Makanya. Itu gak normal Yung. Jadi buat kamu gue ya. jadi kamu 98 juta tuh kamu nggak tanya modelnya kayak gimana tasnya? Gue liat fotonya kecil. Oh. Pas datang, kok segede-gede kata gue. Tas ibu-ibu ini mah. Terus nggak kamu jual lagi, Yung? Aduh, gue gak tahu ini sebenarnya jelek atau enggak, cuman gue paling males jual barang. Mendingan gue kasih, ngerti nggak? Atau kayak kemarin gue ada beberapa baju yang gue pakai, gue pre-love, ya udah duitnya buat masjid gitu-gitu, ngerti nggak? Iya. Karena kalau kayak dijual terus kita ambil lagi duitnya, kayak males aja. Berapa sih Yung penghasilan terbesarmu dalam sebulan dari ngonten dan jadi artis begini? Ini Dilan nih. Ya adalah Pasti 3 digit dong, pasti. 4 digit ya. 4 digit tuh udah sering Yung. apa? Hampir. Mampus lagi mode sambung apa gimana? Lagi melayang ya Yung? Enggak. Enggak 4 digit. Paling rendah Pernah 3 4 digit, cuman itu ya momen, karena momen waktu itu memang lagi alhamdulillah lagi rame. Jadi kayak wow, sebulan kakak segini gitu. Tapi rata-rata 3 digit atau lebih sering 4 digit. Segitulah pokoknya.
Kabarin. Ini Dilan No Filter ribet. Udah deh. Udah filterin deh. No filter. Nggak ada. Udah segitulah pokoknya alhamdulillah. Yang penting kita bisa makan, kita bisa beli bensin, kita bisa nyekolahin adik, nguliahin adik gitu. Masya Allah. Yang penting kebutuhan gue terpenuhi. Alhamdulillah. Iya, buat nabung-nabung juga ya. Bahkan kemarin aku dengar kamu beli Alphard seharga 2M. Nah, ini dongo nih. Siapa nih yang info nih? Secara cash. Kalau 2M mah gue langsung beli yang terbaru. Itu aja Alphard gue sama lo sama no. 2021. Ede, udah pinter nih orang. Jangan kejebak Dilan. Seru banget ngobrol sama Ayung tadi, tapi aku mau merekomendasikan kalau nonton Dilan No Filter, makanan snacknya harus Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini enak banget Yung, BTW Ayung tuh suka banget matcha ya. Silahkan kalau mau Yung. Ya, kenapa nggak mau? Buat teman-teman semuanya, Dilan mau ngasih tahu nih kalau kamu lapar, bingung nyari snack yang satset, anti ribet, ini pasti bisa jadi solusi. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini salah satu varian dari Dilan Matcha series. Bisa banget jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana dan nggak pakai repot. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. BTW kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Inggris atau upgrade bahasa Inggris kamu, ada nih tempat kursus yang bagus banget namanya English is Easy. Kamu bisa pede ngomong bahasa Inggris cuma dalam waktu 3 bulan aja. Kalau masih belum pede, ada garansi dapat kelas lanjutan yang gratis. Metodenya simple, nggak pakai ribet, pakai grammar gitu, enggak. Jadi kamu bisa langsung coba demo gratisnya di englishiseasy.com. Daftar setelah demo akan ada diskon 20%. Kita balik lagi ya Yung, sebagai kamu yang udah sekarang pegang duit banyak, apa aja sih Yung yang udah kebeli dari pencapaian kamu udah 3 tahun ya atau 2 tahun jadi content creator? Atau 4 kayak deh. 3 tahun lebih lah. Masih muda. Masih muda, udah kaya. Apa aja yang udah bisa kebeli? Banyak sih alhamdulillah. Pokoknya intinya Mobil, barang-barang branded dari atas sampai bawah ya Yung. Baju, sekarang baju berapaan Yung? 2 juta ke atas ya? lebay nih. Ya ada sih yang segitu, cuma maksud gue gak semuanya. Shopee kita masih main. Masih ada yang kayak gitu-gitu. Udah deh jangan gila-gila mahal deh indis ekonomi repot gila-gila mahal jadinya. Bener gak? Tapi Gitu. kalau pencapaiannya Ayung Ada ya, aja. banyak lah ya. Udah beli tanah Yung? Udahlah pokoknya ntar aja. Ya, jadi dia perempuan ini. Secret gitu ya. Perempuan misterius ya. Oh perempuan yang bikin gue di boykot nih. Laki-laki yang misterius. Laki-laki misterius. Beneran gak ada filter nih podcast. Jadi Ayung nih kan sekarang aku perhatiin sering banget main sama janda, terutama gue ya kan. Ada Ruce, ada pokoknya Jennifer. janda-janda lah ya. Nah kenapa sih Yung kamu sering mainnya sama janda-janda? Gue gak ngerti, gue akrab sama janda, ngerti gak lo? Kayak langsung aja gitu ya, akrab aja. Gak ngerti gue kenapa. Kayak tiba-tiba gue akrab, gue kayak baru ngeh juga pas netizen komen, Ayung lo perasaan hidup lo dikumpulin janda lah, iya juga ya. Segala Ayu Ting Ting lah, kita kenal Ruce lah, Jennifer lah, Dilan lah, siapa lagi janda. Ya pokoknya banyak lah ya janda-janda yang gue kenal ya. Tapi kamu nggak suka tuh sama janda-janda itu? Kan mereka available. Kita kan nyamannya jadi temen aja gitu. Berarti temenan tuh nggak ada niat apa-apa ya Yung? Gak ada gila lo, temenan pakai niat lo. Ede. Kayak kita mau doa nih jadi pakai niat enggak. Ayung udah punya pacar belum sih? Belum. Belum. Pokoknya dia kalem aja gitu kalau udah masalah duit, masalah pacar ya Yung ya? Belum punya. Belum Lagi punya. nyari. Tipe istri Ayung bakalan kayak gimana sih Yung? Keker. Karena gue suka banget cewek-cewek yang binaraga. Kalau bisa cewek-cewek yang suka futsal. Oh ya. Yang olahraga gitu. Jadi gak boring gitu. Dia ada kegiatannya. Sayang mau kemana? Nge-gym. Gitu. Ntar begitu nikah gue yang diangkat. Jadi gitu. Malam pertama juggling dulu ya kan. Gue yang dipakai maksudnya. Ya pokoknya gitulah. Tipe mah gak ribet. Udah deh gak usah gila-gila tipe.
Kok kamu jadi nggak punya tipe sih, Yung? Nggak ngerti, mungkin karena keseringan disakitin kali ya. Hmm, Nggak ada tipe. Ya asal jangan muka rata aja, tiba-tiba nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, coy ya. Kita gimana nih, mau becipok juga apa yang dicipok nih. Jatuhnya sama setan dong, nggak dong. jadi kamu nggak punya tipe dong, Yung? Yang mau-mau aja. Yang mau-mau aja. Sementara kan kamu lihat sendiri teman-temanmu dikelilingi sama janda-janda yang udah punya story yang cukup pahit mungkin di pernikahannya ya kan. Bukannya kamu harusnya mengambil apa namanya itu sebagai pelajaran gitu. Pengalaman-pengalaman dari teman-teman sebagai pelajaran. Kalau milih pasangan harus pilih-pilih gitu. Kamu nggak, ya udah deh kalau itu urusan mereka. Kalau gue mah yang mau-mau aja gitu. Iya. Apa gimana? Ya udah. Gue gak ribet sih sama gak gila-gila masa lalu deh. Masa lalu jangan dibawa-bawa ke masa depan deh, repot jadinya. Tapi kan kalau misalnya nih teman-teman pada mau lihat mau jadi kriterianya Ayung. Kan Ayung ganteng, kaya, berpenghasilan ya kan. Mau jadi kriteria Ayung gimana kalau Ayung nggak spill kriterianya coba? Gak tahu deh kriterianya gimana. Habis kita nyebut kriteria juga yang kita mau nggak dapet. Jadi yang mau-mau aja deh. Yang mau-mau aja udah. Iya. Yung aku mau nih. Ya udah buru buka. Maksudnya buka hati, buka hati. hatinya. Dibuka hatinya gue masuk, bener gak? Buka hati, buka perasaan gitu. Tapi jujur ya Yung, dari segala macam teman-teman yang udah kamu lihat para janda yang mungkin gagal di dalam pernikahan sebelumnya, bikin kamu jadi ikutan trauma nggak sih untuk menjalin pernikahan juga? Enggak. Enggak. Karena? Ya gue yakin sama diri gue sendiri kalau gue gak akan sebrengsek itu. Gua juga Tapi nggak kalau ngasih kamu jahat jadi itu. korbannya? Ya udah terima, kan itu pilihan gue. Jadi kamu nggak akan jadi takut untuk menikah, Enggak. gitu ya. Berarti kamu suatu saat akan menikah. Akan. Cuma Mentok-mentok 30 lah gue nikah. Sampai 30 belum nikah juga sih sakit ya. padahal sekarang kan kamu udah 27 kan? Berarti masih ada waktu ya 3 tahun lagi lah ya untuk Makanya mencari. yang mau-mau aja silakan daftar. Ya semoga ya dibuka ya link bionya di sini. Tapi Ayung tadi sempat keceplosan. Apa namanya? Aku sering disakitin gitu-gitulah ya kan. Mungkin trauma-trauma yang tadi tuh kamu bilang. Kayaknya kamu punya pengalaman yang nggak enak ya di Punya. percintaan. Percintaan? Enggak. Nggak ada. Keluarga. Oh keluarga. Tapi kamu tuh nggak pernah kayak mencintai sendirian gitu. Kamunya suka, ceweknya nggak suka gitu atau gimana gitu? Wah kalau begitu ceritanya sih gue yang ninggalin ya. Kalau gue cintai sendirian gitu, excited sendiri, ogah. Oh, Makanya kan gue bilang yang mau. Kenapa yang mau? Ketika dia mau sama gue ya gue pasti juga mau sama dia. Ya sama-sama saling mencintai. Balik lagi jangan ada muka rata anjing. Ntar muka rata gue gimana nyiumnya nih. Gitu. mau nyium. Tapi kalau misalnya apa namanya ceweknya udah suka banget sama kamu, tapi kamunya nggak suka, pernah nggak Yung? Pernah. Pernah. Jadi kamu yang dikejar-kejar tapi kamu tetap nggak suka. Pernah. Karena ada kan beberapa orang yang dia itu harus dia duluan yang suka. Iya dan gue juga salah satu yang kalau gue suka sama orang, tuh orang jangan suka balik sama gue. Dan gue harus susah dapetinnya. Dan tadi kamu bilang yang mau-mau aja kata kamu. Enggak begitu udah. Nah ini nih goblok kayak gue. Udah tahu yang mau sama gue dikit, picky. Misalnya gue suka sama orang nih, orang suka balik nih sama gue. Gue tuh suka mundur ngerti nggak? Ya, gampang. Kayak gue tuh nyari tantangan ngerti nggak lo yang jual mahal tuh kayak. Jadi pas dapet tuh kayak, nah ngerti gak? Akhirnya gue dapet. Ternyata. Jadi gue tidak menyia-nyiakan hal itu karena emang susah didapetin. Kenapa kamu nggak sama Eni aja Yung? Sama sih, masih. Ini apa pasangannya? Karena Eni udah gue anggap ibu kandung. Jadi kalau buat dipacarin juga enggak sih. Umurnya juga jauh tuan dia. Oh gitu. Berarti seleramu nggak yang lebih tua ya Iya, Yung? maksudnya kayak keriput aja gitu. Enggak dong, maksudnya enggak. Gue lebih sukanya lebih muda. Kalau sama Ruci gimana Yung? Nah, itu dia kayak adik kakak. Dia lebih tua ya? Dia lebih tua. Beda 2 tahun. Tapi nggak mau sama Ruci juga Yung? Nggak. Karena banyak nih yang ngejodoh-jodohin. Aku netizen gila-gila deh sama Ruce. Beraja malu punya emaknya. Gue lagi. Nggak ada. Ruce temen gue. Tapi kamu tuh tipe orang yang menganut sahabat akan jadi cinta nggak sih Yung? Enggak. Enggak. Terus cinta yang tumbuh itu karena sering ketemu itu enggak? Enggak. Jadi kamu bisa tuh ketemu sama orang intens tapi nggak ada rasa? Enggak bisa. Bisa.
Apa gue nggak normal ya? Karena kan katanya sahabatan 2 orang cewek cowok itu pasti nggak mungkin kalau nggak ada rasa. Oh enggak kok, banyak kok temen gue yang kayak cewek cowok, cowoknya tuh yang nemenin cewek ini selagi galau, tiba-tiba cewek ini sama yang lain dia tetap support, tetap temenan. Nggak ada, nggak semua itu memang lo demen aja sama temen lo. Kalau pakai bilang keseringan ketemu, emang lo demen sama tuh orang. Kamu pernah dibully nggak sih Yung? Dengan kamu yang kayak gini pas kecil dulu? Pernah Seringnya? dibully gue, SD gue kena bully tuh SD. Jadi bilang apa? Ya bulinya itu dipalak, tau gak lo? Dimintain duit. Gue tuh dulu SD kayak orang gila, Dilan, sehari gue 50.000. Oh, anak orang ada ya? Bukan orang ada, orang gila, ngerti gak lo? Maksain. Terus dipalak? Dipalak. Dipalaknya pakai kekerasan nggak? Atau kayak Diisengin, kayak barang kita diapain. Jadi kena bully gue SD. Tapi gue alhamdulillah dengan teman-teman gue yang dulu ngebully gue, sampai gue di titik sekarang kita masih ketemu. Udah baik-baik aja? Karena kan balik lagi itu masa kecil. Gue gak mikir kayak, itu tapi kan membangun trauma, enggak. Gue kayak ya udah santai aja, itu kan dulu pas kita kecil. Udah gede dia ngebully, kita ludahin balik. Bener gak? Kita katain. Repot amat orang ngebully kita diem. Gak ada urusan. Aku pernah dengar juga nih, yang kamu kan udah pegang duit banyak dari kecil, ternyata udah pegang duit banyak gitu kan. Terus kamu tuh minjemin uang ke followers Yung, yang katanya dulu sempat viral tuh. Gak minjemin. Nggak minjemin. Ditipu. Ditipu Yang 45 juta. Wah itu kacau sih. Itu gimana sih Yung? Ceritain singkatnya aja. Jadi gua waktu itu tuh lagi lebaran butuh uang baru. Gue tuh udah ketinggalan momen banget, jadi kayak udah mepet-mepet banget. Sampai akhirnya gue baca, gue bikin story kayak, guys kalau kalian punya kenalan yang bisa nukerin uang cepet, gue mau dong gitu. Yaudah akhirnya nih orang memberanikan diri buat nge-DM gue kayak, Kak aku bisa. Gue juga yakin sama diri gue kayak dia gak nipu nih. Di lebaran pertama, gue tukerin tuh kalau gak salah 25 juta. Itu, gue tukerin nih, Kak aku mau dong 25 juta. Ada payment dari siapa nih? Nah terus habis itu gue datang ke rumahnya buat ngambil uangnya, itu beneran real. Itu beneran didapat. Di lebaran kedua dia menawarkan diri lagi. Kata dia gini, kamu nukerin duit lagi? Gue bilang mau deh. Naik lagi nih 45 juta nih. Gue ceritain nih. Terus gue ke Jepang. Manajer gue nanya berkali-kali, ini uang gimana? Kok belum ada kiriman gitu. Iya nanti pas kita balik. Ya udah balik, manajer gue nanya lagi, coba tanyain duit gimana. Karena gue tuh orangnya gak bawel, manajer gue yang lebih bawel. Dia lebih kayak, lo gimana sih Yung gitu. Ya udah akhirnya gue tanyain lah sama dia. Dia bilang gini, dia balasnya tuh benar-benar yakinin gini. Iya Kak, besok pagi ya kita ketemu, aku jam 10 ke rumah kakak. Oke. Aman dong hati lo kalau dijawab begitu, dia gak panik. Benar. Jam 10 pagi gue tunggu, dia gak datang. Lo tahu dia kemana? Dia ke rumah temen gue. Temen gue ini suka bagi-bagi. Gitu. Emang ya aku tahu. Itu temen gue tuh suka bagi-bagi. Dia datang ke rumah temen gue. Mungkin maksud tujuan buat dapat pertolongan. Kayak bantuin gue Kak gue. Nah disinilah titiknya. Gue tanya-tanya dong, nih uangnya dipakai apa, duitnya kemana. Tadi gue mau ikhlasin, gue gak mau permasalahan karena dia bawa baby. Gue gak enak kayak aduh, gue gak ngebayangin kalau gue di posisi dia, mungkin dia lagi butuh apa gimana. Gue tanya, kamu buat apa Kak? Bapak aku sakit. Gini. Oh yaudah kalau memang buat bapak kamu sakit saya ikhlas. Manajer gue tetap dengan kayak, gak bisa, tetap harus diganti. Tanggung jawab itu bukan uang kecil gitu. Gue kayak aduh ikhlas. Kita pancing nih, kita ajak ngobrol berdua. Tapi kamu jujur aja deh Kak, kasih aku bukti transfer deh kalau enggak. Kakak jangan marah ya, aku jujur. Duitnya buat judi. Astagfirullahaladzim. Cewek ya, yang judi nih cewek. Gue bilang, lu nipu gue dong namanya. Awalnya tuh hati gue kayak gini nih, kayak... Tiba pas dia bilang judi langsung gluk, panas lagi. Gue langsung bilang gak mau, ganti. Karena itu bukan buat hal yang baik. Takutnya gak berkah buat gue nya, bener gak? Benar. Tapi ya udah akhirnya diganti cuman berapa ya Ber? Diganti? 20 ya? 20-an diganti. 20, dia gak bisa bayar sisanya. Bahkan manajer gue malah dimaki-maki. Kenapa? Karena manajer gue yang nagih setiap saat kayak, bayar ini mana ini. Ya kalau gak ada gimana?
udah gitu-gitu. Oh. Diancam mau disamperin segala macam. Oh, berarti total kerugian 25 M. 25 juta. 25 M juga lebay loh. Enggak 25 juta. Aku demi Allah aku bilang. 25 juta apa 25 M sih? M kan ngalu loh. Oh, iya, juta. Sorry. Aku maksud aku 25 M, oh nggak ada urusan. Pengadilan gue. Enak aja ikhlas. Enak nih, nggak ada. sorry. Aku nggak suka nih. Filter. Sekarang aku mau ngajak Ayung untuk main games. Aduh, gue gak demen nih. Ya. Game apaan? Fake or fact. Jadi fakta atau fitnah gitu lah ya. Siap-siap ya Ayung. Fake or fact. Ayung jual barang nyokap waktu meninggal untuk kepentingan pribadi. Fake. Fake. Kenapa? Yang nggak pernah? Gak pernah, gila. Oh nggak pernah. Yang jual saudara gue. Oh ya Allah. Yang ngabisin saudara gue. Yang dijual apa? Emas. Tas gitu, emas. Oh. Oke. Cukup menyakitkan ya Yung, ya Allah. Fake or fact? Demi gaya hidup, Fahrul Hadid pernah minjem pinjol sampai diusir dari rumah. Fact. Hah? Pernah Yung? Pernah. Astagfirullahaladzim, gimana ceritanya? Ya udah, namanya kita hidup. Pinjol? Pengen bergaya, pengen sedep, pinjol. Orang pinjolnya datang ke rumah, dimaki, keluar dari rumah gitu. Terus rumahnya disita apa gimana? Ya enggak, maksudnya gue diusir keluarga gue. Oh. Jadi keluarga gue yang lunasin, keluarga gue ngusir gue, pergi loh. Berapa 15 juta? Enggak nyampe, kayak 5 deh. 5 juta Yung, demi gaya hidup lo beli apa? Enggak tahu, nama kita tinggal di Jakarta, gitu. Ngebir. Buat party nih. Gila. Itu belum jadi influencer Yung? Belum. Ya bukti masih gembel. Oh jadi influencer 5 juta. Ede. Tapi itu fakta guys ya. Fakta. Fake or fact? Fahrul suka dihujat netizen kalau main sama Al dan Torik. Aliyah sama Torik. Aduh. Iya dulu ya fake. Oh iya? Karena kayak, di siapa sih lo gitu, nempel banget sama Al Torik gitu. Dan kita tuh ketemunya keseringan gitu loh. Kayak nggak sengaja atau? Karena dulu gue kenal Torik dari, maksudnya kenal pas kita satu acara bareng. Terus kita dapat acara bareng lagi, Torik kenalin gue ke Al. Akhirnya pas mereka masih PDKT tuh ada gue gitu loh, pas mereka lagi pacaran tuh ngajak gue waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sering dihujat? Yes, karena gue baca beberapa komennya kayak gitu sih, hujatan. Gak ngerti kenapa. Tapi sebenarnya merekanya santai-santai aja, bahkan mereka yang ngajak kamu untuk pas PDKT itu. Iya, mereka yang ngajak. Gitu. Fake or fact? Fahrul pernah mau nusuk nenek pakai pisau. Astagfirullahaladzim, fake lagi. Fake? Kenapa Yung? Dulu kecil, ya itu yang gue bilang kan, makanya kenapa bisa jajan gue 50.000 sehari. Karena gue orang gila. Kalau nggak diturutin tuh nodong. Sampai nenek gue tuh naruh duit di beras. Iya. Karena di rogonya gue cari itu duit. Sumpah nih anak bener-bener berani. Bandel. Gue lempar batu pernah kayak gitu-gitu. Iya. Dosa nggak gue? Nusuk beneran pakai pisau? Enggak nusuk, maksudnya kayak ngancem gitu loh. Pakai? Pisau. Gila. Cuman demi uang. Dulu rak piring, lo tau gak sih piring beling semua gue pecahin. Karena kemauan gue gak diturutin. Bandel banget ya. Bandel banget Yung. Ya. Kemauannya apa pas itu? HP? Iya. Pengen HP ya? Pengen HP. Gila. Berarti bener-bener ada tuh ya istilah yang kayak, Allah lu dapat HP dari hasil nendang pintu gitu. Nendang pintu rumah. Ada, gue beneran piring pecah, serak-rak. Beneran pernah. Gila. Gila gak gue? Oke, fact or fact? Fahrul pernah ngatain almarhumah ibu suka ganti-ganti pacar. Fake. Fakta Yung. Awalnya kesel, tapi pas udah makin gede makin ngerti. Oh ternyata dia butuh orang yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya, bukan buat dirinya sendiri. Karena gue rasain itu, gue disekolahin, gue dibiayain gitu. Lo ngatainnya almarhum kemana? Ke orang-orang? Gue emosi aja menyokap gue, kayak apaan sih punya pacar lagi gitu. Karena kan pas itu juga ngerasa gak siap ya, kok ganti-ganti deh. Iyalah, iya kayak gitu. Benar. Sebelum kita tutup obrolan dengan Ayung yang super duper seru ini, aku mau infoin juga nih, Yung masih ke bioskop gak sih Yung?
Masih ke bioskop nih. Buat teman-teman yang bingung kalau weekendnya mau kemana, bioskop nonton filmnya apa, aku saranin untuk nonton filmnya Warkop DKI. Itu dia bisa bikin kita flashback ke tahun 90-an. Jadi jangan lupa nonton film Warkop DKI, viralin dong yang bakalan tayang di bioskop 11 Juni 2026 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Warkop DKI, viralin dong. Oke Ayung, terima kasih banyak sudah hadir di Dilan No Filter. Aku super duper happy karena Gue juga. kita tuh cukup lama ya temenan intens tuh 2 bulan di lokasi syuting. Banyak banget hal yang pengen aku tanyain sama kamu, tapi di sana kan nggak bisa ya karena kita kan lagi kerja. Dan di sini benar-benar keungkap semuanya. Oh, Ayung itu perspektifnya seperti ini. Gilda loh, meledak loh. Terima kasih Ayung sudah sharing pengalamannya, cerita hidupnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton Dilan No Filter. Jangan lupa nonton untuk episode selanjutnya karena di sini di Dilan No Filter semua dibahas tanpa filter. See you on the next video guys. Bye-bye.